Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah. Saya saat ini sudah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Paradigma berpikir coaching ini adalah berfokus pada coachee yang dia kembangkan, terus bersikap terbuka dan ingin tahu terhadap coachee-nya, dan memiliki kesadaran diri yang kuat untuk selalu bisa fokus ya terhadap coachee, lalu mampu melihat peluang baru dan masa depan sehingga dapat memberikan tuntunan kepada coachee untuk menemukan atau meningkatkan kompetensinya atau mengembangkan kompetensinya. Percepatan coaching ini bisa dilakukan dalam 4 kondisi ya. Yang pertama adalah percakapan coaching untuk perencanaan, untuk membimbing coachee dalam merencanakan sesuatu. Yang kedua adalah percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Ketika ada seorang coachee yang ingin menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga adalah percakapan coaching untuk refleksi ya. Ini dilakukan ketika coachee sudah melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang keempat adalah percakapan coaching untuk kalibrasi. Di sini untuk melakukan penilaian. Percakapan coaching yang untuk 4 kondisi tersebut itu bisa dilakukan dengan alur tirta. T-nya adalah kita ada di tahap tujuan, yang kedua tahap untuk identifikasi, dan yang ketiga adalah tahap rencana aksi, dan yang keempat terakhir adalah di tahap tanggung jawab. Nah, satu hal yang penting juga dalam melakukan coaching ini, kita harus memiliki kompetensi inti coaching ya. Seorang coach itu harus memiliki kesadaran penuh atau present ya. Ini sudah pernah kita pelajari di modul sebelumnya, yaitu dengan teknik-teknik mindfulness. Itu untuk menemukan kesadaran diri pada saat melakukan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Di sini keterampilan menyimak dengan baik ya, kita supaya fokus kepada coachee, kita harus melatih kompetensi ini. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, sesuai hasil dari menyimak tadi ya, mendengarkan aktif ini kita harus memunculkan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee dan supaya coachee-nya itu dapat menemukan sendiri solusi dari apa yang ingin dia dapatkan sesuai dengan tujuan coaching-nya. Banyak sekali materi-materi yang saya dapatkan di sini yang sangat berguna ya untuk saya sebagai seorang pendidik maupun sebagai seorang pribadi dalam kehidupan saya pribadi. Jadi saya sangat merasa bersemangat dan merasa tertantang untuk melatih kompetensi inti coaching, untuk melakukan praktik coaching ya. Semangat untuk mempelajari lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang baik, seperti contoh video yang ditayangkan di LMS yang dilakukan oleh Mbak Dita dan Pak Lukman, itu sangat luar biasa dan inspirasi saya untuk melakukan coaching dengan baik. Berkaitan dengan proses belajar yang saya lakukan di sekolah tentang coaching ini, pada dasarnya saya senang memotivasi orang, baik itu kepada peserta didik atau kepada rekan sejawat dan orang sekitar saya, di rumah mungkin kepada anak saya dan suami ya. Jadi saya mempunyai dasar selalu ingin membangkitkan atau menggali potensi atau mengembangkan potensi orang sekitar. Dengan saya mempelajari coaching ini, saya semakin bersemangat dan saya lebih tahu arah atau caranya ya untuk melakukan hal tersebut. Namun masih banyak perlu yang saya perbaiki terkait praktek coaching ini. Dari materi-materi yang saya dapatkan kemarin, banyak sekali hal-hal yang belum saya lakukan ya untuk kompetensi inti ya, yang harus saya miliki ya. Terutama untuk pertanyaan berbobot itu masih harus saya perdalam dan saya harus latih ya, bagaimana mengemukakan atau melontarkan suatu pertanyaan tanpa ada nilai asumsi atau melabel
koci ya dalam kalimat pertanyaan saya tersebut. Namun begitu, saya akan selalu mencobanya minimal dengan anggota keluarga saya di rumah atau dengan rekan sejawat yang terdekat untuk mematangkan diri saya dalam teknik coaching ini yang nanti bisa saya implementasikan sesuai dengan judul dari materi ini, coaching untuk supervisi akademik di sekolah, dan terutama juga untuk murid-murid saya di kelas. Saya bisa memberikan pembelajaran dengan teknik coaching itu nanti bisa saya refleksi bagaimana hasilnya, perbedaannya dengan praktek mengajar saya sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan untuk saya itu adalah apakah teknik coaching ini bisa saya gunakan dalam keseharian saya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar bersama murid di kelas. Untuk semua materikah itu bisa dilakukan atau hanya untuk beberapa kegiatan saja? Mungkin nanti bisa saya coba. Saya pikir kalau teknik coaching ini saya lakukan pada saat kegiatan belajar mengajar, itu kita merubah posisi ya. Posisi anak yang dulunya menerima materi dari gurunya nanti akan terbalik dengan mereka menggali sendiri materi atau dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Namun di sini tantangannya pastinya ada dari mungkin komitmen saya juga dari pribadi atau mungkin dari anak, dari muridnya yang saya ajak bicara karena mereka belum terbiasa untuk mengemukakan pendapat atau berbicara di depan umum, itu bisa menjadi satu tantangan yang bisa mungkin menghambat dari implementasi coaching yang saya ingin terapkan di dalam KBM. Nah, di sini mungkin saya harus melatih murid saya untuk memunculkan keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat. Dengan begitu nanti murid-murid dapat interaksinya akan lebih lancar, dan ketika nanti proses coaching dalam KBM itu dilakukan bisa berjalan dengan baik. Materi coaching ini sangat berkaitan erat dengan materi-materi yang sebelumnya. Di antaranya adalah ada persamaan dengan teknik restitusi yang pernah dipelajari. Di sini sama-sama kita menggali orang yang kita hadapi untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Di dalam coaching juga dilakukan hal seperti itu. Ya, terus di sini pembelajaran sosial emosional pada modul sebelumnya juga ini menjadi basic atau peran ya yang penting pada saat kita melakukan coaching, di mana kompetensi inti salah satunya itu adalah kesadaran penuh ya. Di sini pembelajaran sosial emosional yang kemarin sudah dipelajari itu menjadi penguat ya untuk melakukan coaching ini. Nanti di masa depan apa yang akan saya lakukan? Tentunya mengimplementasikan materi yang sudah saya dapatkan ini. Praktek coaching dalam pembelajaran, dalam keseharian, dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, dengan orang rumah, dan yang paling nanti puncaknya adalah saya melakukan coaching untuk supervisi akademik. Dari praktik demonstrasi kontekstual yang kemarin saya lakukan bersama teman CGP yang lainnya dalam melakukan supervisi klinis, jadi mulai dari tahap pra-observasi di mana kita bisa melakukan praktek bagaimana percakapan antar supervisor dengan coach nanti yang akan dilakukan, bagaimana prakteknya, terus dialog yang dikemukakan yang dilakukannya juga dengan teknik coaching itu dapat memunculkan kepercayaan diri seorang guru yang nanti akan disupervisi. Terus di tahap observasi juga nanti saya dapat mencatat hal-hal yang penting dan hal menarik
sesuai dengan tujuan pengaman diri yang sudah dibicarakan pada saat pra-observasi, dan juga hal-hal menarik yang mungkin terjadi walaupun itu belum pernah disepakati di awal observasinya. Dan kemarin juga tahap pasca observasi di demonstrasi kontekstual juga dipraktikkan bagaimana kita melakukan coaching, refleksi atau coaching untuk kalibrasi setelah melakukan kegiatan belajar mengajar atau praktek mengajar seorang guru ya yang pada saat dilakukan supervisi klinis. Dengan pengalaman tersebut dan berbagi dengan sesama CGP, itu menjadi modal awal saya untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik di sekolah saya, sesuai dengan nanti program kerja di sekolah. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan di modul 2.3 ini, coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi di pembelajaran paket modul 3. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.